camkan itu. Nggak ada apa-apanya gitu loh. Lalu kemudian yang ketiga, ketika kita mendapatkan ujian, ya, tanamkan dalam hati kita bahwa ini adalah bentuk pencucian dosa dan ini adalah dalam rangka untuk mengangkat derajat saya. Ya, dosa saya mau dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian derajat saya mau dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau bebas tanpa dosa. Lalu kemudian kita bertemu dengan Allah dengan banyak dosa. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan senantiasa seseorang mukmin itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta, dengan keluarganya, dengan anaknya sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak membawa dosa sama sekali. Bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak membawa dosa. Ya, berjalan di atas permukaan bumi tanpa dosa. Ya. Itu tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu Firaun? Ya. Yang antum tahu Firaun pernah sakit nggak? Hah? Yang namanya Firaun, kalau antum baca kitab-kitabnya para ulama, Firaun nggak pernah sakit sama sekali. Hatta pilek-pilek, ya. Kalau kayak kita kan, ya orang yang paling kuat di antara kita, ya mungkin sebulan sekali pilek lah gitu. Firaun nggak pernah sakit mata, sakit pilek, nggak pernah sakit. Kata para ulama, itulah sebabnya, di antara sebabnya dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya. Sebelumnya Firaun itu mengatakan, sebelum mengatakan ana puncaknya ya. Puncaknya kan dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya, kalian tahu nggak sih, aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi. Sebelumnya kata para ulama disebutkan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, sebelumnya Firaun itu 40 tahun sebelumnya sudah mengatakan ma alimtu min ilahin ghairi. Aku nggak tahu kalau ada Tuhan yang lain selainku. Itu 40 tahun sebelum dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Nggak pernah sakit gitu loh. Jadi jangan bangga kalau ana dong nggak pernah sakit gitu loh. Antum tahu sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain 1 bulan nggak sakit nangis mereka. Ya, kalau kayak kita kan kalau tiap bulan sakit tiap bulan juga nangis kita. Ya Allah, kok saya begini banget ujiannya ya Allah gitu loh. Ya, ya Allah, sholatnya saya di masjid gitu loh. Di musola nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah, masbuk aja bisa dihitung jari. Tapi kok tiap bulan saya sakit? Itu si fulan jarang sholat berjamaah, tapi masya Allah nggak pernah sakit. Itu istidraj akhi. Ya, hati-hati gitu loh kan seperti itu. Jadi kita bersyukur Allah masih memperhatikan kita. Masih mau menghapuskan dosa kita, masih mau mengangkat derajat kita. Oleh karenanya, ya, kalau misalnya ada saudara kita sakit, kita katakan apa kalau kita doakan? La ba'sa syafakallah. Apa setelah itu? La ba'sa tahurun insyaallah. Tahur. Sebagai pencuci dosa gitu loh. Ya, jangankan sakit. Bapak dan Ibu azan ya Allah wa iyyakum. Hatta syauka kata Rasulullah. Sampai kita ketusuk duri gitu loh. Kita ketusuk duri. Ya, kata Rasulullah SAW itu penghapus dosa. Maka bagaimana lagi kalau kita diuji dengan istri kita diuji dengan anak kita diuji dengan suami kita diuji dengan harta kita, penghapus dosa, pengangkat derajat, sadari itu. Ya, nah kalau kita sadari itu kita bersyukur. Di samping musibah yang mendera kita, yang menimpa kita, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memperhatikan saya. Kalaupun misalnya kita terlalu banyak kesalahan dan dosa, Allah negor saya.